Oke. Terima kasih teman-teman yang udah pada jawab. Nah, jadi sebelum saya masuk ke main topiknya, yaitu sex education-nya itu sendiri, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan singkat nih. Jadi ada namanya perkembangan psikoseksual. Perkembangan psikoseksual itu adalah yang terjadi dari kita kecil sampai kita saat ini, gitu. Jadi perkembangan psikoseksual ini adalah teori yang dikembangkan oleh namanya Sigmund Freud. Mungkin para psikolog-psikolog atau yang belajar psikologi ini kayak bapaknya psikologi gitu deh. Nah, jadi teman-teman pernah nggak ngelihat anak yang tertarik atau suka megang alat kelaminnya gitu? Nah, jadi sebenarnya itu adalah hal yang normal atau nggak normal sih menurut teman-teman? Coba kira-kira saya pengen tahu nih. Pernah. Nah, menurut normal apa enggak? Normal. Wah, keren banget. Semuanya udah pada tahu kalau itu normal. Normal, tapi karena penasaran. Oke, normal. Oke. Normal, oke. Jadi, benar. Jadi itu normal. Kenapa? Karena anak-anak itu ada perkembangan psikoseksualnya, teman-teman. Jadi misalnya dari yang pertama itu adalah usia 0 sampai 1 tahun. Itu disebut dengan fase oral, yaitu dimulai ketika anak masih bayi. Jadi mulut itu menjadi organ utama bagi anak dalam berinteraksi. Jadi mulut itu adalah sumber kesenangan mereka. Sumber happy-happy-nya dia tuh kayak gitu. Jadi kan mungkin teman-teman sering ngelihat yang kayak anak-anak masukin kaki lah ke mulut, masukin apapun yang di sekitarnya dia ke mulutnya. Pokoknya apapun dimasukin deh ke mulut. Mungkin mama-mama paling tahu nih yang kayak gini-gini, atau yang udah punya ponakan, atau ngelihat saudaranya, atau gimana. Nah, rata-rata biasanya fase oral ini terjadi 0 sampai 1 tahun. Yaitu dia mengeksplorasi mulutnya. Apapun dimasukin ke mulut. Mulut itu sumber utama kesenangannya dia. Kemudian naiklah pada fase anal. Fase anal ini adalah usia kurang lebih 1-3 tahun. Nah, ini berubah nih. Dari yang sumber kesenangannya mulut, berubah menjadi ke anal atau anus. Jadi pada tahap ini, kesenangan anak itu nggak diperoleh dari memasukkan lagi ke dalam, tapi dengan mendorong keluar dari anus. Nah, makanya pada usia sekitar 1-3 tahun ini, ditekankan untuk memulai toilet training. Kenapa? Karena pada usia ini juga anak-anak fase perkembangan psikoseksualnya adalah melalui anus itu sendiri. Nah, jadi makanya toilet training ini sangat penting. Anak perlu belajar gimana caranya mengendalikan entah itu buang air kecil atau buang air besar. Gitu. Kemudian lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase falik, yaitu usia 3-6 tahun. Anak mulai memiliki ketertarikan untuk memperhatikan dan memainkan alat kelaminnya sendiri. Nah, rata-rata tuh anak-anak yang suka mainin kelaminnya itu adalah usia 3-6 tahun. Terus anak juga mulai sadar nih apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada usia ini. Jadi dia mulai tahu nih, oh alat kelamin aku kayak gini ya. Jadi dia penasaran. Jadi dia suka pegangin kelaminnya, atau kayak penasaran ngeliat-ngeliat, atau mainin, kayak penasaran gitu. Jadi ketika anak usia 3-6 tahun, dia mainin kelaminnya, itu bukan karena kayak orang dewasa gitu ya, karena emang ada hasrat seksualnya atau lain sebagainya. Kalau anak usia segini sedang memainkan kelaminnya, itu karena dia penasaran dan rasa ingin tahunya lagi berkembang-berkembangnya. Kemudian fase laten, yaitu 5-12 tahun. Nah, biasanya pada fase ini, energi seksualnya atau rasa ingin tahunya mengenai seksualitas itu berkurang. Kenapa? Karena pada usia ini kan nih lagi belajar-belajarnya ya, ini usia SD. Jadi dia itu lagi energi seksualnya itu disalurkan ke aktivitas aseksual atau seperti misalnya bermain, beraktivitas sosial, belajar, keterampilan sosialnya karena dia mulai interaksi dengan lingkungannya. Dia mulai keluar, dia mulai sekolah, punya banyak teman. Nah, makanya pada usia ini anak-anak itu hasrat seksualnya itu teralihkan, keterampilan sosialnya dan intelektualnya.
Jadi dia mulai fokusnya di prestasinya dia, fokus di pertemanannya dia. Jadi agak kelupaan nih soal keinginan penasaran tentang seksual ini gitu. Nah, kemudian muncullah fase genital yaitu 12 tahun ke atas. Ini adalah masa mulai memasuki pubertas. Nah, yang pubertas itu yang seperti menstruasi, mulai mimpi basah. Nah, disinilah libidonya aktif kembali nih anak-anak. Dia mulai memiliki ketertarikan lagi dengan seksual dan mulai ada rasa-rasa ketertarikan terhadap lawan jenis yang ada di luar keluarganya. Jadi mulai dia tuh masa-masa pacaran, masa-masa orang tua mulai pusing, anak-anaknya pada mulai puber, mulai emosinya berkembang, emosinya mulai labil, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah fase perkembangan psikoseksual. Nah, sebelumnya, ini tadi saya udah nanya ya, terus teman-teman bilang katanya normal. Terus, kalau gitu, menurut teman-teman, kenapa kita perlu memberikan sex education ke anak-anak kita? Sebelum kita masuk ke main topiknya, saya pengen tahu nih, menurut teman-teman, kenapa sih kita perlu ngajarin sex education ke anak-anak kita? Apakah pentingnya tuh apa sih menurut teman-teman? Coba mungkin bisa bilang di chat, jawab di chat. Mana nih? Supaya nggak salah jalan. Jalan kemana nih? Lebih terarah, biar terhindar dari pemahaman. Betul.